Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Materi baru nih tentang distribusi normal. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian distribusi normal, grafik kurva, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, menghitung nilai Z dan peluang Z, serta menggambarkan daerah arsirannya dalam grafik kurva normal. Oke, udah siap belajar semua ya? Kita langsung saja ke bagian yang pertama, pengertian distribusi normal. Apa sih distribusi normal? Distribusi normal ini sering disebut dengan distribusi Gauss atau Gaussian. Nah, distribusi normal merupakan suatu distribusi peluang kontinu dengan grafik berbentuk bel atau lonceng. Distribusi peluang kontinu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang distribusi binomial, distribusi peluang diskrit ya. Hari ini kita membahas distribusi peluang kontinu, distribusi peluang normal. Arti dari kontinu apa? Misal, X-nya dari 0 sampai 1. Kalau X-nya dari 0 sampai 1, artinya kita tidak bisa mencacah berapa nilai X-nya. Karena terlalu banyak nilai dari 0 sampai 1. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kontinu. Atau bisa juga distribusi normal diartikan sebagai salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata. Salah satu ciri-cirinya kalau datanya dianggap merata yaitu rata-rata sama dengan median atau nilai tengahnya, sama juga dengan modusnya atau nilai yang sering munculnya. Yuk, silakan perhatikan gambar dari kurva normal yang ada di sebelahnya. Ini adalah gambar dari kurva normal ya. Ini adalah gambar dari kurva normal. Kurva normal memiliki 4 sifat. Yang pertama, katanya kurva normal selalu berada di atas sumbu X ya. Ini kan sumbu X, sumbu yang horizontal. Nah, kurva normal selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris. Nih, bentuknya simetris. Coba perhatikan titik tengahnya, si mu-nya ini. Mu ini adalah titik tengahnya atau nilai tengahnya. Bentuknya simetris artinya apa? Artinya rata-ratanya itu sama dengan mediannya atau sama dengan nilai tengahnya, sama dengan modusnya, nilai yang sering munculnya. Bisa dilihat ya, di sini di tengahnya ini, di mediannya ini dia paling tinggi. Artinya di mediannya ini juga modusnya, juga rata-ratanya atau min-nya gitu ya. Bentuknya simetris. Yang ketiga, memiliki asintot datar sumbu X. Ayo, apa itu asintot? Asintot adalah garis lurus yang didekati kurva tetapi tidak mungkin berpotongan. Garis lurus yang didekati kurva nih. Coba perhatikan di ujungnya. Ini akan selalu memanjang sampai mendekati garis X. Tetapi si kurva ujung ini tidak mungkin menyentuh garis X gitu ya. Asintot datar sumbu X. Jadi ujungnya ini tidak mungkin menyentuh sumbu X. Oke, yang terakhir ada luas di bawah kurva adalah 1. Jadi luas keseluruhan ini adalah 1. Tadi kan katanya simetris ya. Berarti antara ruas kiri dan kanan sama. Ruas kirinya 0,5. Ruas kanannya juga 0,5 karena tadi katanya simetris. Ruas kiri, sebelah kiri 0 itu untuk daerah negatif, sebelah kanan 0 untuk daerah positif gitu ya. Dengan nilainya keseluruhannya, nilai keseluruhan peluangnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan persoalan distribusi normal, kita dapat menggunakan transformasi dari variabel acak normal menjadi variabel acak Z. Dari variabel acak X menjadi variabel acak Z. Dengan rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Dengan mu ini,
adalah rata-rata ya. Dibacanya mu. Mu adalah rata-rata dari sampel. Yang ini dibacanya sigma. Sigma adalah standar deviation atau standar deviasi simpangan baku dari sampel. Z-nya adalah standar skor atau Z-skornya. X adalah nilai yang diminta atau nilai yang diamati. Langsung saja kita ke contoh sebelah kirinya. Misal, diketahui nilai X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu-nya 45 dan simpangan baku sigmanya sama dengan 5. Tentukan Z-score atau nilai baku untuk X sama dengan 50 dan X sama dengan 40. Nah ini kita punya rata-rata atau mu-nya 45. Kita juga punya sigmanya 5. Ada juga nilai X-nya, berarti langsung dimasukkan saja ke dalam rumus. X dikurang mu, 50 dikurang 45. 50 dikurang 45 dibagi 5. Jawabannya adalah 1. Dalam tabel biasanya ditulis 1,00. Nah, untuk Z-score itu biasanya ditulisnya 2 digit di belakang komanya ditulis gitu. Ditulis dengan 2 digit di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Jadi, Z-score untuk X sama dengan 50 adalah 1,00. Nah, bagaimana untuk Z-score? Untuk X sama dengan 40, nilai Z-score-nya berapa? Oke, kita cari ya. Untuk X sama dengan 40, berarti Z-nya sama dengan 40 dikurang 45 dibagi dengan 5. 40 dikurang 45 adalah negatif 5 dibagi 5. Z-score-nya menjadi negatif 1,00. Ketika X-nya 40, Z-score-nya adalah negatif 1,00. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara mencari nilai peluang pada tabel Z. Oke, kita akan melanjutkan cara membaca tabel Z. Silakan perhatikan tabel Z di sini. Untuk tabel Z itu ada berbagai macam. Untuk yang di buku dengan yang di sini, tabel Z-nya berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada pada nilai dari tabel Z-nya dan cara membaca serta penggunaannya. Tetapi ketika kita sudah aplikasikan ke dalam soal, nanti hasilnya pasti akan sama. Untuk tabel Z yang di sini, ini khusus untuk tabel Z dari 0 sampai Z. Hanya dari 0 sampai Z. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika yang ditanyakan adalah misal, ada kurva yang ditanyakan adalah 0 sampai 0,13 gitu. 0 sampai 0,13. Nah, kalau untuk soal seperti ini, hanya tinggal kita lihat tabelnya saja. Tidak perlu dikurangkan atau dijumlahkan dengan yang lain. Cara membaca tabel Z-nya dari yang vertikal, lalu ke horizontal. Pertama yang vertikal dulu, baru baca yang horizontal. Baca digit pertamanya, 2 digit pertamanya 0,1. Nah, cari 0,1 di sini yang mana? 0,1 yang ini ya. Kemudian, 1 digit terakhirnya 3. Berarti cari yang 0,03. 0,03 yang ini. Cari pertemuannya antara 0,1 dan 0,03, yaitu 0,0517. Nah, ini adalah nilai peluangnya atau nilai luas daerahnya. Berarti, peluang ketika Z-nya itu kurang dari 0,13, tapi lebih dari 0 atau di antara 0 sampai 0,13 adalah 0,0517 gitu. Ini adalah nilai peluang atau nilai luas daerahnya. Nah, berbeda kasus kalau misalnya yang dicari adalah seperti ini. Misal yang ditanyakan di sini 0,32. Yang diarsir daerahnya dari ujung. Nah, kalau seperti ini beda lagi. Karena dia pada tabel ini hanya bisa dari 0 sampai Z. Kalau ini kan dari
sebelah kiri sampai Z gitu kan. Berarti caranya bagaimana? Untuk mencari peluang ketika Z-nya kurang dari 0,32, caranya tetap lihat nilai Z pada 0,32. Lihat, 0,32. 0,32 dulu. 0,3 dulu ya, berarti ya. 0,3 dan 0,02. Berarti jawabannya yang ini. Nah, peluang ketika ini adalah 0,5 ditambah peluang ketika 0,32. 0,5 ditambah berapa peluang ketika 0,32? Peluangnya 0,1255 gitu. Dari mana 0,5? 0,5 didapat dari luas daerah kurva sebelah kiri. Tadi kita sudah membahas bahwa luas daerahnya tuh simetris. Kiri 0,5, kanan 0,5. Berarti ketika ditanyakan keseluruhan ditambahkan juga dengan yang kiri. Yang kiri kan tadi luasnya 0,5 atau peluangnya 0,5 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah 0,6255. Begitu caranya. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Tentukan nilai peluang PZ kurang dari min 0,1 dan peluang ketika Z-nya di antara 0,1 sampai 0,2. Nah, ini bagaimana caranya? Kita kerjakan yang A dulu. Peluang Z kurang dari 0,1 ketika kita gambarkan, gambarnya akan menjadi seperti ini. Kurang dari min 0,1. Nah, ini kan nggak ada di tabel. Di tabel kan adanya dari 0 sampai Z. Sedangkan ini dari min Z sampai Z. Berarti caranya kita mirrorkan dulu atau kita cerminkan dulu. Kita buat di sini 0,1. Luas daerahnya akan menjadi sama karena kiri dan kanan dia simetris ya. Kiri dan kanan simetris. Kalau sudah seperti ini, berarti bisa kita lihat nih. Untuk mendapatkan yang diarsir dengan cara mengurangkan setengah ini dengan yang ini. Dengan dari 0 sampai Z ini. Berarti caranya 0,5 dikurang P ketika peluang ketika 0,1 gitu. 0,5 dikurang P ketika 0,1-nya berapa? Ini 0,1. 0,1 berarti komanya 0,0. 0,0398 gitu. Kita kurangkan hasilnya 0,4602 gitu ya. Berarti ini adalah nilai peluangnya dari Z kurang dari negatif 0,1. Oke, kita lanjut ke yang B. Tentukan nilai peluang di antara min 0,1 sampai 0,2. Nah, kalau ada soal seperti ini caranya kita bagi dua, yang kiri dan yang kanan. Yang kanan berarti kita tinggal cari nilai peluang ketika 0,2, karena ini dari 0 sampai Z. Sudah dari 0 sampai Z. 0,2, yuk kita cari 0,2. 0,2 adanya di sini ya. 0,0793. Oke, kalau mau lebih jelas, 0,2 adanya di sini. Berarti 0,0793. 0,0793 ditambah dengan yang kanan ditambah dengan yang kiri. Yang kiri juga sudah dari 0 sampai Z, walaupun Z-nya negatif nggak jadi masalah. Negatif hanya menunjukkan bahwa dia adanya dari sebelah kiri. Tapi secara penggunaan sama dengan yang positif. Ketika di sini Z-nya negatif, min 0,1, itu sama saja dengan kita mencari 0,1. Berarti kita cari nih yang 0,1 berapa? Oke, ini kita hapus dulu. 0,1. 0,1 adanya di sini. Berarti ditambah 0,039.
Jawabannya yaitu 0,3 tambah 8 1, 9 tambah 9 18, 19 1, 1, 1. 0,1191 begitu. Ini adalah nilai peluangnya. Oke, bagaimana? Sampai sini paham? Untuk pembacaan tabel Z, jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan tanyakan di grup PJJ. Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.